Halo semuanya, di sini aku mau ngejelasin tentang satu soal manajemen keuangan tentang teknik analisis capital expenditure. Kalian bisa lihat di layar Excel ini ada soal PTBS. Soalnya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada pertanyaannya. Untuk rangkumannya, di sini soalnya diketahui investasi awalnya itu di tahun pertama sebesar 700 juta. Oke, ini salah ketik, harusnya tambahin 0 lagi. Oke, 700 juta. Kemudian di tahun kedua itu 1 miliar, di tahun 1 miliar. Kemudian itu untuk investasi awal. Lalu arus kas masuknya yang setelah pajak di tahun kedua itu 250 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat 350 juta, dan tahun kelima sampai tahun ke-10 itu konstan sebesar 400 juta per tahunnya. Nah, untuk lama proyek PTBS ini dia berhenti di tahun ke-10, habis itu tidak berproyek lagi gitu. Dan tingkat pengembalian disyaratkan atau nilai R-nya itu sebesar 15% gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, sebenarnya ada 4 pertanyaan, tapi kita tambah 5, yaitu profitability index. Kita juga mencari itu. Dan kita nyari NPV, IRR, terus kita nyari NPV kalau R-nya itu sama dengan 10% itu berapa, dan kita nyari payback periodnya juga. Nah, untuk cara pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita membuat tabel. Tabelnya ini terdiri dari tahun, arus kas, terus DF dari R 15% dan PV prosesnya. Nah, di sini ada dua, ada DF 15% dan ada DF 10%. Jadi kita langsung menjawab soal nomor 1 dan nomor 3 gitu. Nah, di sini tahunnya ini tadi kan 0 sampai 10, berarti kita bikin 0 sampai 10. Kemudian arus kasnya kita masukin aja nilai-nilainya 700, 1M, dan seterusnya. Untuk tahun 5 dan sampai tahun 10 itu konstan 400 juta. Totalnya 1,6M. Kemudian untuk DF 15%-nya itu rumusnya adalah 1/1 plus I pangkat min N. Nah, untuk I-nya sendiri itu adalah 15%, yaitu nilai R-nya. I sama dengan nilai R. Kemudian untuk N-nya itu disesuaikan sama tahunnya. N itu adalah tahun. Kalau misalkan tahun 0 ya berarti rumusnya seperti ini, 1/1 plus 15% dipangkatin 0 gitu. Baru hasilnya yang di kolom ini. Lalu untuk PV prosesnya tinggal kita kalikan saja arus kas dikali sama DF 15%. Yang bawah juga sama, lalu kita totalin sebesar minus 117.644.690. Kemudian untuk DF yang 10% sama, rumusnya sama, tinggal kita ganti I-nya sebesar 10%. Kemudian yang ini sama kita kalikan juga PV prosesnya, baru didapatlah dia positif 251.850.475. Sampai sini kita bandingkanlah untuk nilai NPV-nya atau net present value-nya. Cara lihatnya adalah kita lihat total PV prosesnya. Kalau untuk DF 15%, PV prosesnya itu dia minus, berada di minus 117.644.690. Artinya NPV-nya ini kurang dari 0 atau negatif. Artinya gimana? Artinya proyek PTBS yang selama 10 tahun itu tidak layak untuk dilaksanakan. Lalu kalau misalkan NPV yang untuk DF 10% itu dia berada di positif 251.850.475. Artinya NPV-nya itu dia positif atau lebih besar dari 0. Artinya proyek PTBS yang selama 10 tahun itu layak untuk dilaksanakan jika rate yang diisyaratkannya itu 10% gitu. Tapi kalau rate 15% dia tidak layak gitu, karena dia hasilnya negatif. Lalu selanjutnya kita menjawab soal nomor 2, yaitu tingkat pengembalian internal atau IRR. Di sini karena kita udah mengetahui nilai NPV 1 dan NPV 2, terus juga kita udah tahu nih rate 1 dan rate 2 nya berapa, kita tinggal interpolasi IRR aja gitu.
caranya rumusnya ada di sini, yaitu I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Nah, tinggal kita masukin rumusnya. Tadi I1 itu 15%, terus abis itu NPV1 nya itu yang minus 117.644.690, terus kita bagi sama NPV1 dikurang NPV2 nya yaitu 251.850.475, baru kita kaliin sama I2 nya yaitu 10% dikurang 15%. Ini salah ketik, sorry. Persen S 10%. Oke. Nah, habis itu yang penyebut ini yang 117 ini kan dia min ketemu min, jadi dia ditambah tapi hasilnya tetap min gitu. Jadi habis itu yang 10 kurang 15 itu jadinya minus 5%. Nanti setelah dibagi jadi minus 117 juta sekian dibagi hasilnya minus sekian, baru dikali sama minus 5%, baru ditambah sama 15% ini. Nanti hasilnya baru 13,41% untuk tingkat pengembalian internalnya. Selanjutnya kita mau cari payback period atau nama lainnya periode pengembalian modalnya berapa sih gitu. Nah, cara nyarinya adalah kita nggak perlu pakai rumus. Cara cepatnya adalah kita hitung arus kas kumulatifnya. Gimana caranya? Caranya adalah arus kas kumulatif di tahun 0 itu tetap 700 juta. Kita tulis tetap 700 juta. Kemudian di tahun pertama, karena awalnya dia 700 juta, kemudian dia ada arus kas investasinya 1 juta lagi, tapi dia minus lagi, makanya dia bertambah minusnya jadi 1.700 ditambah. Kemudian di tahun kedua dia ada nih arus kas masuknya 250 juta tapi dia positif, maka yang 1.700 tadi itu kita tambah dengan 250 juta. Jadinya arus kas kumulatifnya berkurang karena dia ketemu sama yang positif gitu, 250 juta. Kemudian terus berlanjut, yang ini juga ditambah 300 juta, terus yang ini ditambah 400 juta, ditambah 400 juta. Nah, baru nutupnya itu, modalnya nutupnya itu baru di tahun ke-6, RP sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ketika arus kas kumulatif di tahun ke-6 itu udah RP 0, itu artinya modalnya udah ketutup. Artinya seluruh investasinya itu udah balik modal ke PTBS-nya gitu. Jadi payback periodnya itu baru didapat setelah 6 tahun gitu. Dan terakhir kita mau cari profitability index. Caranya adalah karena rumus profitability index itu adalah total PV dibagi investasi, maka kita harus cari total PV dibagi investasinya dulu. Nah, total PV-nya itu yang mana sih? Total PV-nya itu adalah yang PV kas keluar. PV kas keluar itu yang ini. Karena kita profitability index-nya tadinya awalnya kita pakai rate yang 15%, maka kita pakai nilai yang DF-nya 15% juga. Kita lihat di kolom yang 15% ini. Nah, untuk PV kas keluar ini, itu kita pakai nilai yang ini, yang PV proses, bukan yang arus kasnya. Jadi PV kas keluar itu yang dari 189 tahun kedua sampai tahun ke-10 itu dijumlah, dapatlah hasilnya segini, 1.451.920.528. Kemudian untuk PV kas masuknya itu tinggal kita tambahkan yang ini, PV kas masuk yang ini 700 juta ditambah sama 869 juta sekian, dan ini minusnya dihilangin aja, baru totalnya 1.569 sekian. Nah, setelah itu habis itu kita bagi total PV dibagi investasi. Tadi kan investasinya itu kan yang ini ya, yang PV kas masuk. Nah, yang PV kas keluar itu sebagai total PV-nya. Jadinya 1.451.920.528 dibagi 1.569.565.217, hasilnya 0,925. Artinya apa?
Artinya, ketika nilai PV-nya itu sebesar 0,93 atau 0,925, itu dibuletin 0,93, itu menunjukkan bahwa setiap kali PTBS itu berinvestasi, nantinya sebesar Rp1 yang diinvestasikan, itu hanya akan menghasilkan nilai kini manfaatnya sebesar 0,925 rupiah gitu. Artinya kan RP1 dengan RP 0,925 lebih kecil ya daripada RP1. Sehingga karena lebih kecil yang dihasilkan gitu ya, sehingga proyek ini belum layak untuk dijalankan gitu. Nah, udah deh, habis itu selesai. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.